Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin. Imamil mujahidin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Namirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir dan pengurus Yayasan Masjid Namirah yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sempat, yang karenanya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah di pagi ini. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat bahwa hati itu seperti besi yang dia itu bisa berkarat, yaitu ketika besi itu terkena air maka dia akan berkarat. Maka kemudian Rasulullah, para sahabat menyampaikan bagaimana cara menghilangkan karat itu. Ya berarti bersih itu harus dibersihkan dari pengaruh air. Nah, bagaimana cara membersihkan karatnya hati? Ya, bagaimana cara membersihkan karatnya hati? Itu beliau menyampaikan ada dua. Yang pertama adalah kasratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kasratu dzikril maut, memperbanyak ingat mati. Bapak sekalian, saya kira dari hadis ini kita ingin menjadikan agenda kita ini sebagai cara kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan begitu, kajian-kajian kita ini atau majelis-majelis ilmu yang kita ikuti ini, kita harapkan bisa berfungsi untuk membersihkan karat hati kita, yaitu kasratu dzikrillah, sehingga pengajian-pengajian itu
dia harus memiliki fungsi zikrullah. Harus memiliki fungsi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tadi adalah kathratu dzikril maut, memperbanyak mengingat mati. Tentu mengingat mati di sini maksudnya bukanlah semata-mata kita meyakini bahwa kematian itu akan tiba. Karena kita yakini atau tidak, kematian itu pasti akan tiba. Kita yakin atau tidak dengan yang namanya kematian, kematian itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Sehingga memperbanyak mengingat mati di situ maksudnya adalah memperbanyak bekal untuk mempersiapkan kematian. Saya kira banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita tentang memperbanyak bekal ini. Kenapa? Karena ada satu sisi hawa nafsu itu yang sangat memberatkan kita, bahwa hawa nafsu itu cenderung ya menjadikan manusia itu lupa untuk mempersiapkan kematian. Sekali lagi, hawa nafsu itu ya sekalian itu sangat-sangat membebani kita, karena hawa nafsu inilah yang cenderung untuk menjadikan kita ini lupa mempersiapkan yang namanya kematian. Jadi coba kita includekan kedua tujuan ini atau kedua cara untuk mengobati karatnya hati ini dalam pengajian-pengajian kita, yaitu bahwa pengajian-pengajian kita ini harus memiliki fungsi mengingat Allah Subhanahu wa taala atau memiliki fungsi zikrullah, dan yang kedua, pengajian-pengajian kita ini harus memiliki fungsi kathratu dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian. Artinya memperbanyak bekal untuk mempersiapkan yang namanya kematian. Kenapa ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Karena sebetulnya kita hidup di dunia ini itu hanyalah untuk menjemput takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang tentu mudah-mudahan keinginan kita untuk menjadi manusia yang baik itu berkesesuaian dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi saya pada pertemuan kita yang lalu di Ahad pagi yang lalu, yaitu kita masih membahas tentang masalah cinta Nabi. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan suatu ketika, ya, meskipun ini tidak terlalu penting, tapi ini sangat melegenda sampai sekarang, yaitu tentang terbitnya sebuah buku pada tahun 1978. Buku ini dikarang oleh seorang ahli astrofisika, ya, yang bernama Michael Hurd. Di dalam buku itu, atau judul buku itu adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Saya pernah menyampaikan saya lupa di kajian yang keberapa waktu itu. Jadi Michael Hurd ini, ya seorang ahli astrofisika ini, dia mengarang buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dia seorang non-muslim, ya kan, seorang Kristiani, tapi yang menarik adalah bahwa dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di ranking pertama orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Nah, sementara yang kedua itu adalah Isaac Newton, yang ketiga baru Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini yang tertulis di situ ya. Yesus Kristus itu ya itu ditempatkan di ranking ketiga. Nah, ranking keempat itu Kongfutsche kalau nggak salah, kemudian Siddhartha Gautama dan seterusnya. Nah, Umar Ibnul Khattab itu baru di ranking 55. Ya memang karena yang mengarang ini adalah non muslim ya, seorang Kristiani. Nah, ketika dia istilahnya bedah buku pertama kali di London pada tahun itu juga ya, diprotes oleh banyak orang, termasuk diprotes oleh kalangan pendeta waktu itu. Maksudnya gimana sih Anda ini Kristiani tapi kok menempatkan Nabi Muhammad di ranking 1, orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Ya. Ada banyak alasan yang dia sampaikan, di mana alasan dia
menyampaikan atau alasan dia kenapa menaruh Nabi Muhammad SAW di ranking pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah itu, dia sampaikan di dalam pendahuluan, ya, di pendahuluan buku itu, ya, di dalam pendahuluan buku itu. Bahkan dia menyebut Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang paling sukses di dalam dua bidang kehidupan sekaligus. Yang pertama, orang yang paling sukses dalam bidang keagamaan, dan yang kedua, orang yang paling sukses di dalam bidang keduniaan. Nah, saya kira ini yang menarik, karena dia meninjau Rasulullah SAW sebagai seorang nabi itu dari dua sisi besar di dalam kehidupan umat manusia, yaitu sisi agama dan sisi dunia. Ya, sisi agama dan sisi dunia. Bahkan yang menarik itu ada kalimatnya bahwa di tahun 1611 kata dia maksudnya Nabi Muhammad ini, dia sebut dia berdiri kokoh sendirian tanpa pertolongan siapapun, tidak didukung oleh kekuasaan, tidak pula didukung oleh suku dan bangsanya waktu itu. Ya, tetapi dia sukses sendirian. Dia sebut dengan kata-kata sukses sendirian, sampai kemudian dia bisa memperbanyak pengikut, dan sampai kemudian dia menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban umat manusia. Nah, yang menarik juga adalah Bapak sekalian bahwa ketika Nabi Muhammad SAW disebut oleh dia ini sebagai tokoh besar, itu karena kemampuannya merekrut orang, ya kan? Dan karena kemampuannya menjadikan orang-orang yang direkrut itu sangat cinta dan sangat loyal kepadanya. Ya, sangat cinta dan sangat loyal kepadanya. Jadi dia berhasil dengan istilah dia ini, dengan doktrin yang dia sampaikan itu, ya kan? Dia mampu menjadikan para pengikutnya ini loyal kepadanya dan mencintainya melebihi, gitu ya, cintanya para pengikut lain kepada para tokoh mereka. Artinya dia disebut di situ para pengikutnya itu paling loyal dan paling mencintainya, melebihi dari semua para pengikut yang mencintai para tokohnya. Itu Nabi Muhammad SAW disebut seperti itu di dalam buku itu. Nah, sekalian, kita jadi tahu gitu ya, bahwa sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad SAW itu kenapa sedemikian rupa tinggi? Karena mencintai Rasulullah itu bagian dari keimanan. Ya kan, bagian dari keimanan. Ini yang penting. Tetapi kendati dia adalah bagian dari keimanan, cinta kepada Rasulullah itu bukan cinta buta. Ya kan? Yang penting cinta. Oh, karena Allah menyuruh kita mencintai beliau, maka kita harus mencintai beliau. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi cinta kepada Rasulullah ini adalah cinta yang terdefinisi. Cinta yang ada landasannya. Cinta yang ada konsiderannya. Cinta yang ada alasan-alasan kenapa kita mencintai. Nah, itu masalahnya. Itu yang membedakan dengan cinta-cinta para pengikut yang lain kepada tokohnya, yang seringkali cinta-cintanya itu adalah cinta buta dalam tanda kutip itu. Ada pengkultusan dan seterusnya. Sehingga cinta kepada Rasulullah SAW ini adalah cinta yang terdefinisi. Terutama dalam hal pembentukan perilaku kepribadian. Ya kan? Terutama dalam hal pembentukan perilaku kepribadian. Nah, inilah yang coba kita ketengahkan pada kesempatan ini. Tapi kalau kita lihat mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan beliau, itu berhasil melakukan 3 perubahan mendasar dalam kehidupan umat manusia ini secara keseluruhan. Nah, ketiga perubahan mendasar inilah yang coba kita lihat di dalam diri kita masing-masing itu. Perubahan mendasar pertama adalah beliau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil merubah keyakinan umat manusia waktu itu, ya kan? Dari sebuah keyakinan yang rendah menuju keyakinan yang tinggi. Kenapa keyakinan yang rendah? Karena waktu itu umat manusia atau bangsa Arab yang Quraisy itu ya, bangsa Quraisy waktu itu mereka berkeyakinan dengan sebuah keyakinan yang sangat rendah nilainya. Ya kan? Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Ya,
itu keyakinan yang tidak memiliki nilai sesungguhnya. Ya kan? Kenapa? Karena ternyata yang disembah itu tidak jauh lebih mulia daripada yang menyembah. Ya kan? Mestinya kalau orang itu berpikir logis, yang saya sembah ini harus lebih mulia daripada saya dong. Kenapa kemudian dia menyembah kepada sesuatu yang tidak lebih mulia daripada dirinya? Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW datang membawa mereka, merubah mereka kepada sebuah sistem penyembahan yang sangat mulia. Dari ideologi politeisme yang mereka ikuti, dari ideologi paganisme yang mereka ikuti, menyembah banyak Tuhan, menyembah berhala, kepada ideologi monoteisme atau yang kita kenal dengan aqidatut tauhid. Itu kan? Dari menyembah patung-patung dan lain sebagainya itu kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, yang tidak ada ilah selain Dia. Nah, ini perubahan mendasar yang pertama. Dan karena itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam merubah dengan cara ini, tantangannya sangat berat. Ya, bahkan untuk merekrut orang waktu itu agar mereka mau mengikuti sistem penyembahan seperti ini, ya kan? Itu tertatih-tatih Rasulullah itu di awal. Bayangkan di tahun pertama itu beliau cuma mendapatkan 4 orang pengikut. Ya, 4 orang. Dan ke-4 orang ini karena memang dari awal sudah memiliki kedekatan antara Rasulullah dengan ke-4 orang ini. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah istrinya Khadijah Al-Kubra, yang kedua adalah teman akrabnya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Yang ketiga adalah sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah budaknya Khadijah yang telah dimerdekakan yaitu Zaid bin Harithah. Jadi bayangkan di tahun pertama itu beliau ya hanya berhasil merekrut 4 orang. Tapi ketika beliau berhasil merekrut 4 orang ini, beliau tidak berhenti. Beliau terus gitu ya. Di dalam dakwah perjuangan beliau ini sampai di tahun ketiga, itu beliau mendapatkan pengikut sebanyak 56 orang. Bayangkan ya, ketika mereka ini dibawa kepada sistem penyembahan yang lebih mulia, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari menyembah patung dan berhala yang mereka ikuti selama berpuluh-puluh tahun waktu itu sulitnya luar biasa. Sampai di tahun ketiga beliau baru mendapatkan 56 orang pengikut. Baru setelah itu beliau mengumumkan perjuangannya ini, mengumumkan dakwah dan misinya ini secara terang-terangan. Begitu beliau menyampaikan secara terang-terangan, ya kan, beliau langsung mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kaumnya waktu itu. Bahkan yang melawan dan menantang beliau pertama kali itu bukan orang jauh, tapi adalah paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab. Ya, sampai ketika kita lihat kenapa turun ayat itu, ya tabbat yada Abi Lahab wa tab itu, ya celaka, ya Abu Lahab, ya sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka itu, ya. Kenapa itu? Ya. Surat itu turun Bapak Ibu sekalian waktu itu karena Abu Lahab itu menentang Rasulullah SAW di depan publik. Bukan hanya menentang, mempermalukan. Padahal Abu Lahab ini pamannya. Tapi dia mempermalukan keponakannya di depan umum waktu itu dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Padahal mereka itu dikumpulkan Rasulullah SAW untuk sebuah tujuan kehidupan yang besar, mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, ya kan? Tapi kemudian ditentang seperti itu, dipermalukan seperti itu Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana itu. Ya, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Nah, Bapak sekalian, terus begitu sampai kemudian beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan misi dan misi kerasulan beliau. Jadi yang pertama, melakukan perubahan secara mendasar dalam sistem keyakinan. Yang kedua, beliau melakukan perubahan mendasar dalam sistem berpikir umat manusia.
Kita semua ini anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang membedakan makhluk yang bernama manusia ini dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah menganugerahkan akal pikiran. Ya, Allah menganugerahkan akal pikiran. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal pikiran, maka berarti proses yang dilakukan oleh manusia, yang harus dilakukan manusia lebih banyak itu adalah proses berpikir. Jangan sampai mereka mengistirahatkan akal pikirannya. Nah, rupanya bangsa Arab ini, ma'asyarul muslimin, Bapak Ibu sekalian, waktu itu mengistirahatkan akal pikirannya. Sehingga kemudian mereka tidak bisa berargumentasi, tidak punya alasan yang kuat mengapa mereka menyembah patung. Bahkan ketika ditanya, kenapa kalian semua ini menyembah patung? Apa jawabannya? Hakadha abauna yaf'alun. Demikianlah bapak-bapak kami dulu melakukannya, maka kami pun sekarang mengerjakannya. Bayangkan, ya kan? Untuk orang sekelas Abu Jahal atau Amr bin Hisham yang dikenal sebagai diplomat ulung bangsa Arab waktu itu, ketika ditanya kenapa kamu ini menyembah patung, jawabannya, ya sembuh biar bapak-bapakku ngono, ya aku melu ngono. Sistem berpikir inilah yang merusak bangsa Arab waktu itu, yaitu sistem berpikir yang berbasis taklid buta. Mereka mengikuti sesuatu yang mereka tidak memahami sesuatu yang dia ikuti itu. Gitu. Jadi mereka mengikuti sesuatu yang mereka tidak memahami sesuatu yang dia ikuti itu. Bahkan kemudian memberikan argumentasi yang sama sekali tidak memiliki makna di dalam hal kaitannya dengan masalah akal pikiran. Yo sembuh biyen bapak-bapakku ngono, yo aku melu ngono. Ya. Padahal mereka ini orang-orang pintar ini. Ya. Jadi siapa namanya? Khalid bin Walid itu punya seorang ayah, ahli diplomat yang bernama Walid bin Mughirah. Ya. Juga demikian. Ketika ditanya Nabi Muhammad, kenapa kamu menyembah patung-patung itu? Jawabannya, demikianlah bapak-bapak kami dulu melakukannya, maka kami sekarang mengerjakannya. Sistem dan pola berpikir seperti inilah yang dirubah oleh Rasulullah SAW, yang kemudian berimbas kepada kita sampai sekarang, bahwa seluruh tataran apa yang kita lakukan dalam Islam ini itu berbasis ilmu dan pemahaman. Kenapa kita sholat? Ya kan? Karena kita tahu ilmunya sholat. Karena kita tahu argumentasi yang kuat kenapa kita sholat. Kenapa kita menunaikan zakat? Karena kita tahu landasannya. Dan kita tahu mengapa kita mengeluarkan dan menunaikan zakat. Begitu pula amal-amal ibadah yang lain. Dan ini yang sering saya sampaikan sebagai pengingat buat diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bahwa di dalam Islam itu tidak ada kebenaran yang berbasis kebetulan, itu tidak ada. Semua kebenaran itu ada konsiderannya, semua kebenaran itu ada argumentasinya, dan semua kebenaran itu ada ilmunya. Ya, semua kebenaran itu ada ilmunya. Jadi orang di dalam berislam ini tidak bisa mengatakan begini misalnya, aku tak ngelakoni ini bener. Itu tidak ada. Saya tak melakukan ini barangkali benar. Tidak ada. Semua kebenaran di dalam Islam itu ada konsideran dan ada ilmunya. Mengapa itu disebut kebenaran? Sehingga ketika orang itu melakukannya dengan penuh qanaah. Ya, melakukannya dengan penuh ketenangan hati. Bahwa yang saya lakukan ini benar. Sistem berpikir seperti itulah yang disampaikan Rasulullah waktu itu. Dan karena itu kemudian persoalan menuntut ilmu agama itu persoalan paling krusial dalam kehidupan kaum muslimin. Maka Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Semua kita tahu hadis itu, dan barangkali hadis itu sangat terkenal. Ya, menuntut ilmu itu fardu ain bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Supaya apa? Supaya dia mengerti kenapa dia melakukan sesuatu. Supaya dia paham kenapa dia melakukan sesuatu. Nah, sekalian, itulah perubahan mendasar yang kedua yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah perubahan mendasar dalam bidang perilaku dan moral. Makanya ada hadis yang sering kita dengarkan itu ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, sekalian,
ada dua prototipe masyarakat yang berbeda waktu itu antara Makkah dan Madinah. Jadi Makkah dan Madinah ini, ya, Mekah ini adalah masyarakat yang berisi orang-orang yang adu kekuatan. Ya, berisi orang-orang yang adu kekuatan. Karena berisi orang-orang yang adu kekuatan, maka sistem perbudakan itu merajalela di Arab, ya, di Mekah waktu itu. Ya, di Mekah waktu itu. Sehingga masyarakat itu terbentuk dalam kasta-kasta. Ya kan? Mulai kasta juragan sampai kasta budak. Ya. Dan sekalian, budak waktu itu tidak seperti pembantu sekarang. Jauh. Budak itu orang yang setengah merdeka. Dia bisa diapakan saja oleh juragannya. Nah, inilah yang kemudian dirubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya, ya kan, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam itu membuat standar kemuliaan manusia, ya kan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Standar kemuliaan itu bernama takwa. Ya. Karena standar kemuliaan itu bernama takwa, maka semua orang dari status sosial manapun itu punya ruang yang sama untuk bisa memperebutkan standar dan kemuliaan ini. Jadi apakah itu kiai atau santri, apakah itu ulama atau orang awam, siapa saja, apakah itu pemimpin atau rakyat, itu punya ruang yang sama untuk bisa merebut status kemuliaan ini yang bernama takwa. Nah, sehingga dengan begitu, dalam aspek yang menyangkut masalah keduniaan dan sosial, manusia itu sama posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena posisinya sama, jangan menindas satu dengan yang lain. Karena posisinya sama, jangan mendolimi satu dengan yang lain. Ya, itu standar kemuliaannya, yaitu bernama takwa. Nah, masyarakat Arab waktu itu, Bapak Ibu sekalian, bahkan standar kemuliaan itu ditentukan jenis kelamin. Ya, seorang ayah itu akan berbunga-bunga kalau istrinya itu melahirkan anak laki-laki. Ya, waktu itu kan begitu. Tapi sebaliknya seorang ayah itu akan cemberut manakala istrinya melahirkan anak perempuan. Ya. Waktu itu kan belum ada USG ya. Sehingga diketahuinya anak itu laki-laki atau tidak itu setelah melahirkan. Coba kalau sudah ada USG sampai sekarang, berarti cemberutnya itu bisa saat istrinya mengandung. Seperti itu. Nah, puncak dari cemberutnya itu akhirnya saya nggak suka punya anak perempuan. Sampai akhirnya terjadilah sebagaimana yang sering kita saksikan waktu itu di kalangan bangsa Arab Quraisy, mereka membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Karena memiliki anak perempuan itu tidak gagah. Ya, memiliki anak perempuan itu menurunkan wibawa. Memiliki anak perempuan itu mendowngrade wibawa. Itu waktu itu. Coba bayangkan. Jadi status kemuliaan itu sampai ditentukan oleh jenis kelamin. Itulah yang dirubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dari peradaban akhlak yang tercela menuju peradaban akhlak yang terpuji, sehingga beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, sekalian, inilah salah satu sebab kenapa para pengikut beliau itu loyal kepada beliau. Kenapa para pengikut beliau itu sangat mencintainya. Dan kenapa kita sebagai kaum muslimin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ketika Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kemudian Rasulullah ini ingin menghegemoni, ya, cinta-cinta itu agar tidak ada yang mencintai orang lain kecuali mencintai dirinya. Bukan. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, ini cinta yang terdefinisi, cinta yang berbasis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini, sekalian. Ya. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun biyadi Umar ibnul Khattab. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Umar bin Khattab. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepadanya, faqala lahu, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, kepada faqala lahu Umar, maka Umar berkata, maksudnya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semuanya kecuali diriku. Maksudnya Rasul, ya, engkau aku ya cintai, engkau paling aku cintai, ya. Lebih aku cintai dari semuanya ini kecuali diriku. Maksudnya aku lebih mencintai diriku daripada mencintai engkau wahai Rasulullah. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "La, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Ya, tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman tangannya, sampai engkau menjadikan aku sebagai orang yang paling engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, kalau masih ingat di Jumat yang lalu, di Ahad pagi yang lalu, saya sampaikan itu kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku sebagai orang yang paling dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia secara keseluruhannya. Nah, Umar ini brokosuto apa adanya, ya kan, menyampaikan pada Rasulullah, "Rasul, engkau aku cintai, tapi aku lebih mencintai diriku daripada mencintaimu." Gitu. Rasul mengatakan, "Nah, tidak, sampai engkau menjadikan aku sebagai orang yang paling engkau cintai daripada dirimu sendiri." Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan kepada beliau, "Fa innahul an." Sekarang ini wahai Rasulullah, "Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Ya, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang baru benar wahai Umar cintamu itu." Sekalian, apa maknanya ini sekalian? Maknanya kira-kira cinta kita kepada Rasulullah baru benar kalau seperti ini cinta kita itu. Itu loh maksudnya ya. Jadi mahabbatur Rasul, cinta kita kepada Rasulullah SAW itu baru benar kalau model cinta kita seperti yang disampaikan Rasulullah kepada Umar ini. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi cinta kita ini kepada Rasulullah yang itu merupakan cinta yang terkait dengan persoalan keimanan kita, itu baru benar nilai cinta kita itu kalau seperti yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Umar ini. Nah, kita lihat ini diri kita masing-masing ini. Ya sekalian, kira-kira lebih cinta mana kita melaksanakan perintah Rasul daripada kita melaksanakan keinginan kita? Kira-kira seperti itulah. Ada keinginan kita misalnya bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Cinta mana kita saat itu? Ya, cinta mana kita saat itu? Kalau kita ambil yang lebih tinggi lagi, ya, terkait dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian ada dua hal yang berbeda, ya, yang menuntut kita untuk memilih antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak diri kita sendiri, kita pilih kehendak yang mana? Ya. Ada dua keinginan, ada dua perintah waktu itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kita. Kira-kira kita dulukan yang mana? Nah, demikian pula lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya seperti itu Ibu sekalian. Bukan kemudian memaksa Umar, kon kudu cinta nang aku Umar. Bukan, karena ini persoalan keimanan. Maksudnya adalah ketika kemudian ada dua keinginan yang berbeda. Ada dua perintah yang berbeda. Satu perintah Rasulullah SAW, satunya perintah kita. Keinginan kita. Kita dulukan yang mana? Ya, kita dulukan yang mana Ibu sekalian? Nah, dalam bab inilah kenapa cinta itu bertingkat-tingkat. Dalam bab inilah kenapa cinta itu berbeda-beda kualitasnya satu dengan yang lain. Ya. Ini maknanya ya. Hadis yang kedua, ya. Ini hadis muttafaqun alaih ini, ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna rajulan min ahlil badiyati atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang Arab Badui, Badiyah itu ya Badui, artinya mereka tinggal di gurun.
Ya mereka tinggal di gurun gitu ya, di tempat yang jauh dari keramaian. Jadi ada seorang dari Arab Badui atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kiamat itu kapan? Nah, itu jadi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis itu Bapak sekalian, orang-orang Arab Badui itu kalau bertanya pada Rasulullah SAW, mereka tuh nggak ada basa-basi itu. Nggak ada misalnya bagaimana kabarmu wahai Rasulullah dan seterusnya, nggak ada tuh. Tapi langsung saja ke to the point gitu. Dan pertanyaannya pertanyaan besar. Semua orang waktu itu tergelagap dengan pertanyaan itu. Mata sa'ah. Rasulullah, kiamat itu kapan? Ya, kiamat itu kapan? Gitu. Qala wailak. Celaka kamu. Wa ma a'tadtalaha. Apa yang sudah kamu persiapkan kok kamu bertanya tentang hari kiamat? Ya. Apa yang kamu persiapkan? Kok kamu tiba-tiba bertanya tentang hari kiamat itu? Itu kan kira-kira sama dengan pertanyaan yang lain gitu ya. Kapan ya saya mati gitu ya? Mungkin kita akan dibegitukan. Lapon kok takut mati? Apa sing wis kon persiapno kanggo mati gitu kan? Ini hari kiamat. Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya, kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa yang sudah kamu persiapkan? Qala ma a'adtu laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Rasul, aku belum mempersiapkan apa-apa. Hanya saja aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang saya katakan cinta yang terdefinisi, cinta yang ada konsekuensi gitu kan. Masa cuma sekedar ungkapan cinta begitu? Ya saja. Ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mendekatkan perilakunya dengan perilaku orang yang dicintainya. Ya. Jadi mendekatkan perilakunya, mendekatkan akhlaknya dengan akhlak dari orang yang dicintainya, kan begitu kan? Sehingga kemudian orang yang dicintainya itu menyukainya atau senang kepadanya. Itu maksudnya. Makanya di sini dia mengatakan qala ma a'tulaha illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Ya. Dia mengatakan, aku belum mempersiapkan apa-apa wahai Rasulullah, cuma aku ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala, Rasulullah bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya, kalau yang dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat nanti mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kenapa saya menyampaikan hadis yang kemarin itu. Ya. Ketika ditanya, mintalah kamu kepadaku. Sahabat menjawab, Rasul, aku ingin menemanimu di surga. Dan ternyata jawaban Rasulullah, kita semua bisa melaksanakannya. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud gitu. Bantulah aku untuk bisa memenuhi keinginanmu itu dengan memperbanyak sholat. Ya, dengan memperbanyak sholat. Nah, Bapak sekalian, manusia itu punya hati. Dan di antara tugas dan kewajiban hati itu mencintai. Ya, mencintai apa saja. Ya. Ya, mencintai apa saja itu. Ya, mencintai apa saja dan mencintai siapa saja. Nah, tergantung siapa yang kita cintai. Kira-kira dalam kehidupan kita selama 24 jam ini, nama siapa yang paling banyak kita sebut dalam kehidupan kita itu? Ya, nama siapa yang paling banyak kita sebut dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena nama yang kita sebut itulah kira-kira yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa kita diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Nabi itu bahwa kita ini mencontoh Rasulullah SAW. Bahwa nama itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang benar. Itu tujuannya salawat Nabi. Ya kan? Jadi tujuan salawat Nabi itu adalah mudah-mudahan dengan kita sering menyebut nama Rasulullah dalam salawat itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kena pengaruh positif dari kehidupan beliau, sehingga kehidupan kita
dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa, berusaha bisa seperti kehidupan Rasulullah SAW. Kita tanya pada diri kita masing-masing ini. Dalam 24 jam kehidupan kita mulai bangun sampai tidur, sampai bangun kembali dan sampai tidur lagi itu, nama siapa yang paling banyak kita sebut itu? Ya. Kalau orang sedang mabuk kepayang pada seorang perempuan, maka kira-kira nama perempuan itulah yang paling banyak dia sebut. Namanya juga mabuk kepayang. Ya kan? Nama perempuan itulah yang paling banyak dia sebut. Dan pasti manusia itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya siapa yang paling banyak dia sebut, siapa yang paling banyak dia ingat. Nah, bagi seorang mukmin, ya, harusnya, idealnya yang paling banyak dia sebut, yang paling banyak dia ingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu khawatir, ya, termasuk pada diri saya sendiri nih kekhawatiran ini gitu ya. Kita ini cinta Rasul, kita ini, tapi nama beliau nggak pernah kita sebut dalam kehidupan kita. Begitu nama sudah jarang kita sebut, bagaimana mungkin kita akan mengingat-ingat perintahnya? Bagaimana mungkin kita akan mengingat-ingat larangannya untuk kita jauhi dan kita tinggalkan itu? Makanya kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat Nabi? Bahkan perintah untuk bersolawat kepada Nabi itu didahului oleh Allah dan para malaikat yang sebelumnya bersolawat kepada Nabi. Lihat di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-56. Yang sering kita dengarkan ayat ini khususnya ketika khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Ya, itu sekalian. Nah, karena itulah dari kesimpulan inilah kemudian saya mengambil judul di atas tadi itu, bahwa cinta Nabi itu mengikuti sunnahnya. Ya, nah kita lihat di sini. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang yang cinta kepada beliau dan kemudian mengikuti sunnahnya itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun." Ya, tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah bangsa sebelumku kecuali dari bangsa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka itu ada hawariyun. Hawariyun itu orang-orang terdekat. Dan kata-kata hawariyun itu di dalam Al-Qur'an itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan kedekatan pengikutnya Nabi Musa yang berjumlah 12 orang itu. Makanya di ayat terakhir dari surat As-Saff ya, itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Ya, kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansori ilallah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ini pembela-pembela agama Allah sebagaimana perkataan Nabi Isa kepada hawariyun. Hawariyun itu orang-orang terdekat, ring satunya Nabi Isa. Itu disebut hawariyun, ya kan? Maka di sini dikatakan tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku kecuali mereka itu punya hawariyun, punya orang-orang terdekat. Dari 12 orang ini satu berkhianat, yaitu yang bernama Yahuza atau Yudas Iskariot itu. Yang ketika Nabi Isa ya kan mau disalib itu, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan muridnya yang berkhianat ini, ya kan? Kepada rupanya Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ini keyakinan kaum muslimin. Ya kan, jadi bukan Nabi Isa yang disalib. Gitu. Wa ashabun, nah ini yang penting ini sekalian. Ya, konsekuensi cinta Nabi tadi itu. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Dan para sahabat yang mengambil sunnahnya dan mentauladani perintahnya. Jadi setiap nabi itu pasti punya kelompok itu. Hawariyun dan ashab. Makanya di kalangan waktu itu ada generasi pada masa Rasulullah SAW yang bernama generasi sahabat.
Mengapa mereka disebut sahabat? Karena mereka menangi Rasulullah SAW dan beriman serta mencintai beliau. Sehingga yang sezaman dengan Rasulullah tapi tidak beriman kepada Rasulullah tidak disebut sahabat. Ya kan? Tidak disebut sahabat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang naudzubillah mudah-mudahan kita tidak di sini posisi kita. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Setelah itu, ya, setelah mereka itu baru muncul generasi. Generasi yang model apa itu? Yaquluna ma la yaf'alun. Generasi yang hanya bisa ngomong dan tidak bisa melaksanakan omongannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalaupun mereka mengerjakan sesuatu, yang dikerjakan itu tidak ada perintahnya. Ya. Kita lihat Bapak sekalian ya. Jadi bagaimana konsep mengikuti sunnah itu? Konsep mengikuti sunnah itu adalah ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Ya. Nah, lawan kata dari itu adalah yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ya. Jadi setelah itu datang generasi yang mengatakan sesuatu dan mereka tidak mengerjakannya. Atau kalaupun mereka mengerjakannya, mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Makanya dalam agama Bapak Ibu sekalian, dan ini saya kira peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya, kita harus memastikan dalam agama ini ketika kita melaksanakan sesuatu itu memang Rasulullah memerintahkannya. Ya, sesuatu itu memang Rasulullah SAW menyuruhnya. Itu baru konsekuensi cinta yang benar. Gitu. Nah, ini ada contoh ini dari perilakunya Umar bin Khattab. Ya. Jadi amalan Umar bin Khattab gitu ya. Bagaimana cara beliau mengekspresikan cinta itu kita lihat di sini. Ini yang saya katakan cinta itu tidak buta, cinta itu terdefinisi gitu. Fafis sahih, dan dalam riwayat yang sahih Annal Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Al-Faruq itu julukan Umar bin Khattab ya radhiyallahu an, ya, jaa ilal hajaril aswati faqabbalahu. Dia datang ke Hajar Aswad kemudian menciumnya. Ya, jadi mencium Hajar Aswad Bapak sekalian, ya. Kalau kita lihat sekarang ini kadang-kadang lebih tinggi nilainya daripada ibadah-ibadah haji yang lain. Ya kan? Bahkan kalau pulang haji itu seringkali orang itu tidak bertanya wukuf kita seperti apa, tawaf kita seperti apa, sa'i kita seperti apa, tapi yang ditanya adalah, "Yu, sampai iso ngambung Hajar Aswad apa enggak?" gitu kan. Ya, bisa mencium Hajar Aswad atau tidak. Ya, padahal mencium Hajar Aswad itu sekalian, itu sunnah yang bersifat mandubah. Ya, artinya kalau haji atau umroh dan tidak mencium Hajar Aswad enggak ada masalah apa-apa. Nggak ada syarat mencium Hajar Aswad untuk sahnya haji atau sahnya umroh kita. Nah, lihat ini. Bagaimana cara Umar mengekspresikan dan mengaktualisasikan cintanya kepada Rasulullah SAW itu. Ja'a ilal hajaril aswadi faqabbalahu. Ya, jadi Umar datang ke Hajar Aswad dan menciumnya. Faqala. Dia mengatakan kepada batu ini, kepada Hajar Aswad ini. Inni la'alamu annaka hajar. Ya, wahai batu, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu engkau ini batu. Ya, engkau ini batu. Untuk apa? Supaya tidak ada persepsi yang lain, yang keliru bahwa ini ya batu gitu. Batu dari surga, ini batu gitu. Bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Tidak sebagaimana mereka yang menyembah patung-patung itu, mereka mengatakan patung itu adalah visualisasi orang-orang soleh pada masa yang lalu, kan begitu kan? Nah, itu. La tadurru wa la tanfa. Tidak berbahaya dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Ya. Jadi engkau ini adalah batu, tidak memberikan manfaat dan tidak membahayakan apa-apa. Walaulah anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Lihat ya. Bagaimana ittiba'us sunnah itu, ya Bapak sekalian, tetap berada di dalam basis akal sehat. Gitu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Ini yang saya katakan cinta Nabi itu mengikuti sunnah. Gitu. Baik.
Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa amiltu bihi. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Ini saya buat ini untuk sebagai contoh ekspresi cinta itu. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang Rasulullah lakukan kecuali untuk aku amalkan. Karena aku khawatir jika aku tinggalkan perintah Rasulullah, maka aku akan sesat. Aku sekalian, ini ekspresi cinta yang benar. Ya kan? Jadi mencintai seseorang, mencintai Rasulullah SAW, itu betul-betul melaksanakan apa yang menjadi titah beliau. Ya, karena kalau sampai tidak, maka khawatir akan rusak dirinya ketika melanggar perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya, ya, ini ada satu kasus, ya kan, di mana ada seseorang yang seolah-olah ingin melebihi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Urwah, dari Urwah. Dakhalat imra'atu Utsman bin Mad'un. Jadi istrinya Utsman bin Mad'un ini, ya kan, masuk gitu. Maksudnya masuk ke Aisyah radhiyallahu an. Ahsibu ismaha Khawlata bin Hakim. Khawlata bintah Hakim. Aku mengira namanya adalah Khawla bin Hakim ala Aisyah. Jadi ada istrinya Utsman bin Mad'un. Ini sahabat lain ya, bukan Utsman bin Affan. Jadi istrinya Utsman bin Mad'un ini datang ke rumahnya Aisyah. Wahia, ini badzatul hay'ah, dengan memakai pakaian yang seadanya gitu. Pakaian yang ya biasa lusuh begitu ya. Pakaian yang lusuh. Ya, jadi pakaian orang yang seperti orang yang tidak pernah berdandan begitu. Ya. Fasa'alatha, kemudian Aisyah itu nanya, "Masya nuka, apa pakaianmu kok ngene iki?" gitu. Faqalat, "Zauji yaqumul laila wa yasumun nahar." Suamiku itu siang malam beribadah, tidak pernah menyentuh aku, kira-kira begitu. Ya, pagi dia malam dia sholat, pagi dia puasa, siang dia puasa. Ya, mohon maaf ini mungkin bahasa yang agak kasar. Beliau ini atau dia ini nggak pernah digauli suaminya itu. Kira-kira jengkel begitu langsung mengadu kepada Aisyah dengan pakaian yang seperti itu. Lah apa pakaianmu kok ngene iku? Saya nggak tahu dijemok bojoku gitu intinya gitu. Ini kan seolah-olah kepingin melebihi gitu kan? Kenapa? Karena seluruh hidupnya dipakai beribadah. Siang dia puasa, malam dia sholat. Sehingga kewajiban dia kepada istrinya nggak ditunaikan, kewajiban dia kepada keluarganya nggak dilaksanakan, kan begitu. Fadakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa dzakarat dzalika lahu. Ya. Maka Rasulullah SAW ya masuk waktu itu ke ke rumah ya, dan ketemu dengan Aisyah. Terus Aisyah menceritakan ya apa yang terjadi pada istrinya itu. Ya mungkin beginilah kalimatnya Rasul ini tadi. Ya, istrinya Utsman ini datang ya kepada aku dan dia mengatakan begitu, bahwa dia nggak pernah disentuh oleh suaminya karena suaminya itu ya siang malam beribadah gitu. Jadi siang malam beribadah sehingga nggak memperhatikan kewajiban kepada istrinya. Kita lihat di sini Bapak sekalian. Falaqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman faqal. Maka Rasulullah SAW kemudian segera menemui Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, wahai Utsman, innar rahbaniyata ya lam tuktab alaina." Ya. Jadi sesungguhnya sistem kependetaan ini ya itu bukan untuk kita. Tidak ada sistem kependetaan itu di dalam Islam. Apa sistem kependetaan itu? Orang tidak boleh menikah. Ya kan? Ya itu maksudnya seperti itu. Jadi sistem kependetaan ini wahai Utsman itu bukan untuk kita. Tidak ada aturan kependetaan di dalam Islam. Jadi intinya orang yang tidak menikah, menjauhi perempuan dan seterusnya, ya kan, yang tidak menikah itu ya, padahal dia punya kepribadian normal untuk menikah, kemudian hidupnya itu selalu untuk beribadah, itu bukan orang baik. Kita kira begitu. Ya. Afamalaka fi uswatun. Ya. Ya.
Jadi afamalaka fiyya uswatun. Bukankah engkau telah mendapatkan contoh dariku? Itu, lihat ini. Bukankah engkau telah mendapatkan contoh dariku? Fawallahi inni akhsyakum lillah wa ahfadzukum li hududihi. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling menjaga hukum-hukumnya. Maksudnya aku ini juga sholat malam, aku juga menggauli istriku, aku juga memperhatikan kewajibanku kepada keluargaku dan seterusnya seperti itu. Jadi bukan berarti ketika orang itu siang malam beribadah, lupa mencari nafkah, ya kan, tidak mau mencari nafkah, tidak mau menggauli istrinya, itu orang yang mulia, bukan. Makanya kata Rasulullah, ya Utsman, innar rahbaniyata lam tuktab alaina. Sistem kepemdetaan ini bukan untuk kita. Gitu. Sampai kemudian beliau mempertegas, fa wallahi inni akhsyakum lillah wa ahfadzukum li hududihi. Nek kon gelem nyontoh aku, kira-kira begitu. Aku iki wong sing paling wedi lan wong sing paling jaga hukum-hukume Allah. Ya, makanya kan ada hadis faman raghiba an sunnati falaisa minni, itu kan kaitannya dengan menikah kan? Ya, sering diungkapkan. Jadi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Tentu nikah dengan semua konsekuensinya. Di dalam nikah berarti ada kewajiban suami kepada istrinya, kewajiban lahir dan batin, begitu pula ada kewajiban istri kepada suaminya. Nah, lihat bagaimana mencontoh Rasulullah SAW itu. Nah, karena untuk sekalian, ya ini makna dari hadis tadi ya. Di sini ya, di dalam hadis Abu Hurairah ini kira-kira inilah patokan cinta itu. Gitu ya. Jadi dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Ya, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakan semampu kalian. Itu konsep cinta kepada Rasulullah itu ya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya yang membinasakan kaum-kaum sebelum kalian adalah kasratu masailihim. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, waqtilafihim, dan banyaknya perselisihan mereka ala anbiyaihim, kepada para nabi mereka, sehingga mereka mengatakan cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, tapi ternyata masih sering menentang Nabi. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.